تكونوا شهداء. Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Jamaah salat subuh yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah yang mengisi ceramah subuh pada subuh hari ini adalah Bapak Ustaz Dr. Aldam Rajab, SHI SPD MHI. Dan alhamdulillah beliau sudah hadir bersama kita. Kepada beliau kami persilakan dengan hormat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Bapak Ibu jamaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan subuh hari ini saya ingin menyampaikan sebuah peringatan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam bentuk prediksi bahwa sayati ala ummati zaman. Suatu ketika, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan terjadi dalam diri umatku, umat Islam, la yabqa minal islami illa ismuhu wala minal qur'ani illa rasmuhu wa masajiduhum 'amiratun wa hiya kharahum minal huda wa ulama'uhum syarrun tahta min adimis sama takhrujul fitan wa fihim ta'un. Ada beberapa peringatan Rasulullah yang disampaikan bahwa suatu ketika akan terjadi dalam diri umatku, umat Islam, la yabqa minal islami illa ismuhu. Islam ketika itu hanya tinggal sebuah nama. Kalau kita mau mengadakan survei, maka 80-90% penduduk kita mayoritas umat Islam. Tapi pertanyaannya kemudian adalah, seberapa persenkah di antara kita yang menjadikan Islam itu sebagai sumber kehidupan, sebagai model, sebagai jalan dalam kehidupan itu? Karena boleh jadi banyak di antara kita yang mengatakan bahwa saya adalah seorang muslim, tapi karakter, pandangan-pandangan yang beliau sampaikan, yang mereka sampaikan, tidak mencerminkan dirinya sebagai seorang muslim. Di dalam hadis yang lain dapat kita baca bahwa siapa sesungguhnya itu muslim. Al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim adalah muslim yang mampu memberikan rasa aman, muslim yang mampu menyelamatkan saudaranya dari gangguan lisannya, wa yadihi yang kita artikan
dari gangguan tingkah lakunya. Ini yang menjadi persoalan pertama jemaah yang saya muliakan. Saudara kita, dari gangguan lisan kita, dari pandangan-pandangan kita, dari pendapat-pendapat yang kita kemukakan. Boleh jadi pandangan-pendapat yang kita kemukakan selama ini telah menyebabkan umat Islam yang lain merasa tersakiti, merasa terhina, merasa tertindas, bahkan mungkin kita sering menghina, memfitnah, menzalimi sesama umat kita. Inilah yang saya katakan bahwa Muslim adalah yang mampu memberikan keamanan, kedamaian terhadap saudara-saudaranya. Kemudian yang kedua, wala minal Qur'ani illa rasmuhu. Al-Quran ketika itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanya tinggal sebuah tulisan. Saya kira kalau kita mau mengadakan survei, maka hampir seluruh penduduk Muslim memiliki Al-Quran di rumahnya masing-masing. Tapi lagi-lagi beberapa persenkah kira-kira yang menjadikan Al-Quran itu sebagai sumber bacaan dalam kehidupannya di samping bacaan-bacaan yang lain? Banyak orang mungkin di antara kita dan di luar sana terkadang Al-Quran di luar bulan Ramadan hampir tidak pernah tersentuh. Hampir kita tidak pernah membaca Al-Quran dalam seharian. Kadang kita merasa rugi kalau tidak membaca status, membaca surat-surat kabar. Tapi kadang tidak pernah kita merasa rugi kalau dalam satu hari kita tidak sempat membaca Al-Quran, kitab suci kita. Al-Quran sebagaimana artinya qara'a yaqra'u Qur'anan, dia adalah bacaan, bukan hiasan. Ya. Banyak orang mungkin di antara kita Al-Qur'annya itu hanya dijadikan sebagai hiasan, sebagai identitas bahwa dia muslim. Saya khawatir jemaah subuh yang saya muliakan, kalau Al-Quran yang kita miliki lalu kita hanya jadikan hiasan, suatu ketika akan menjadi musuh di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahwa hamba si fulan hanya membeli saya, hanya menyimpan saya dengan baik di dalam lemari, tanpa satu pun penghuni rumah itu yang membaca Al-Quran dalam keseharian. Nah, jemaah yang saya muliakan, terutama di dalam bulan Ramadan ini sebagai syahrul Quran, mari kita jadikan Al-Quran sebagai bacaan di samping bacaan-bacaan yang lain. Di dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, ahabbul a'mal adwamuha wa in qalla. Amalan yang paling dicintai Allah dan Rasulullah adalah amalan yang sekalipun itu sedikit tapi kontinuitas. Kalau misalnya dalam sehari kita hanya mampu membaca 3-5 ayat Al-Quran, jauh lebih Allah dan Rasulullah cintai daripada mungkin bulan ini kita khatamkan Al-Quran, tetapi tunggu 10-15 tahun yang akan datang baru kembali kita buka dan baca Al-Quran. Dan sekali lagi, mari kita jadikan Al-Quran sebagai bacaan. Kemudian yang kedua, di samping sebagai bacaan, Al-Quran itu adalah imam, bukan makmum. Berbeda jemaah subuh yang saya muliakan, ketika Al-Quran kita jadikan imam dan kita sebagai makmum, dan ketika Al-Quran kita jadikan sebagai makmum dan kita sebagai imam. Ketika Al-Quran kita jadikan dia sebagai imam, maka halal kata Quran, halal kata kita. Haram kata Al-Quran, haram kata kita. Tapi terkadang jamaah subuh yang saya muliakan, karena kepintaran manusia menafsirkan ayat-ayat Al-Quran, kadang karena terjadi perbedaan kepentingan, dia tahu bahwa itu adalah sesuatu yang haram, tapi terkadang penafsirannya dipaksakan untuk menjustifikasi tindakan-tindakannya.
Saya teringat jamaah subuh yang saya muliakan, salah seorang teman yang kebetulan juga adalah sarjana agama. Pada saat marak-maraknya koperasi ketika itu, koperasi serba usaha beberapa tahun yang lalu di Makassar, dia mengatakan bahwa betapa bersyukurnya para nasabah yang datang meminta pinjaman di koperasi kami. Saya katakan, dengan suku bunga berapa nasabah itu datang bersyukur meminta pinjaman kepada lembaga? Dia bilang dengan suku bunga 10%. Maka saya katakan, kira-kira kalau ada beberapa lembaga, yang satu 10%, yang satu 5%, atau bahkan mungkin ada lembaga yang kurang persen dan tidak ada persennya sama sekali, kemana orang-orang itu membutuhkan datang meminta belas kasihan? Secara rasional pasti mereka datang meminta belas kasihan kepada yang sedikit persennya, atau bahkan mungkin tidak ada persentasenya. Tapi apa jawab teman saya yang kebetulan juga pernah belajar ilmu agama, tafsir, hadis dan lain sebagainya? Dia sempat memotong, menjadikan dasar potongan ayat bahwa proses transaksi yang terjadi di koperasi kami adalah proses antara lain suka sama suka. Nah, saya katakan, jangan menjadikan dasar suka sama suka untuk menghalalkan sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Karena kalau ini yang dijadikan dasar, halallah prostitusi, halallah pelacuran, yang dijadikan dasar suka sama suka. Prostitusi itu pelacur itu memberikan jasa dan kita pun membayar jasanya. Ini keliru jamaah subuh yang saya muliakan. Kalau semata-mata kita menjadikan dasar suka sama suka untuk menghalalkan sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga saya tambahkan sedikit. Wa masajiduhum 'amiratun wa hiya kharabu minal huda. Masjid-masjid ketika itu dibangun dengan indahnya, dibangun dengan megahnya, tapi kosong dari jamaah. Ini menjadi keprihatinan kita sekalian. Alhamdulillah di tempat ini kita melihat anak-anak muda kita hadir bersama kita berjamaah subuh. Mudah-mudahan bukan hanya pada saat salat subuh, adik-adik mahasiswa dan anak-anak muda kita hadir bersama dengan orang-orang tua, tetapi hari-hari lain mereka datang berduyun-duyun untuk salat berjamaah. Dan ini adalah keprihatinan kita sekalian. Jangan sampai kalangan orang-orang tua hanya mementingkan kesalehan individualnya. Kita tidak punya perhatian untuk mengajak anak-anak kita, mengajak anak tetangga-tetangga kita untuk masuk ke dalam masjid dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ini kita tidak lakukan dari sekarang, pembinaan keagamaan kepada anak-anak muda kita tidak tingkatkan, kita tidak giatkan sekarang, maka tidak menutup kemungkinan beberapa 15-20 tahun yang akan datang anak-anak muda kita tidak akan masuk ke dalam masjid. Kemudian yang terakhir jamaah, wa ulama'uhum syarrun tahta min adimis sama takhrujul fitanu wa fihi ta'u. Ulama ketika itu kata Rasulullah adalah makhluk yang terjelek, di mana dari mulutnya muncul fatwa-fatwa yang bukan mencerahkan, tapi justru membingungkan umat. Akhir-akhir ini kadang umat Islam merasa sedih mendengarkan pernyataan-pernyataan dari tokoh-tokoh kita, tokoh-tokoh muslim kita, yang terkadang bukan berpihak kepada Islam, tapi terkadang karena adanya kepentingan-kepentingan tertentu, kepentingan-kepentingan pribadi, kepentingan-kepentingan golongan, terjadi peperangan ayat dalam diskusi-diskusi. Mereka berusaha mencari pembenaran-pembenaran melalui Al-Quran karena adanya kepentingan-kepentingan pribadi dan kepentingan golongan. Mungkin yang seperti inilah
yang digambarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa ulama-ulama ketika itu tidak mampu lagi istiqamah karena adanya kepentingan duniawi, kepentingan materialistik, sehingga meninggalkan akidah syariah yang diajarkan oleh Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jemaah sungguh yang saya muliakan, kita berharap apa yang diprediksikan, apa yang diramalkan oleh baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tidak terjadi dalam diri kita, keluarga kita, dan masyarakat kita. Mari kita saling menasihati dalam kebaikan dan kebenaran. Semoga Islam akan senantiasa ada di dalam lingkungan kita sampai akhir zaman. Amin. Saya kira demikian pesan-pesan keagamaan yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan kali ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Hadanallahu ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.